Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita yang kita awali dengan pembahasan kitab buku panduan talaqi Al-Quran. Silakan antum yang sudah mendapatkan PDF-nya dibuka pada halaman yang ketiga. Kita akan membahas pada bab yang pertama, yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Mengenal huruf-huruf hijaiyah. Baik. Di dalam bahasa Arab ya, al-huruful arabiyah, huruf-huruf dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan al-huruful hijaiyah, yaitu huruf yang mantuqah, huruf yang terucap, namanya huruf hijaiyah. Ya, ini huruf yang kita gunakan untuk bicara, kita gunakan untuk baca Al-Quran, itu namanya huruf hijaiyah. Baik, itu poin pertama. Jadi al-huruful arabiyah dibagi jadi dua, yaitu al-huruful hijaiyah, huruf hijaiyah, yaitu huruf yang terucap, yang kita ucapkan, yang kita pakai untuk baca Al-Quran, itu namanya huruf hijaiyah. Jumlahnya 29 huruf. Jumlahnya 29 huruf. Dan yang kedua adalah al-huruf al-abjadiyah, huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah adalah huruf yang maktubah, yang tertulis, yang biasanya digunakan untuk merumuskan bait syair ataupun tahun pembuatannya ataupun nama-nama rawi maupun qari. Intinya dia adalah bilangan atau huruf huruf yang mewakili bilangan tertentu untuk rumus. Namanya huruf apa? Abjadiyah. Jadi tadi ada dua, yaitu huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Al-huruful abjadiyah gampangnya adalah sebagaimana yang ada di Tuhfatul Atfal. Misal antum hafal Tuhfatul Atfal, itu ada bait terakhirnya abiyatuhu naddun bada lidhinnuha tarikhuhu atau tarikhuha busyra liman yutqinuha. Hafal ya? Abiyatuhu, jumlah bait syairnya naddun bada. Naddun bada maksudnya adalah nun, dal, ba, dal, alif. Totalnya kalau dijumlah itu 61. Kata naddun bada ini adalah huruf-huruf yang mewakili bilangan tertentu. Nun mewakili bilangan tertentu, dal mewakili bilangan tertentu, dan seterusnya. Kalau di total jadi berapa? 61 bait. Jadi bukan dikatakan abiyatuhu wahid wa situn misalkan, tapi abiyatuhu naddun bada. Baik, itu namanya huruf apa? Abjadiyah. Sedangkan tarikhuhu atau tarikhuha busyra liman yutqinuha. Busyra liman yutqinuha. Ba, shin, ra dan seterusnya. Ini kalau di total 1198. Tahun pembuatan bait syairnya adalah 1198 Hijriyah. Ini sebagai contoh saja intinya. Atau kalau di Syatibiyah misalkan, huruf hamzah untuk Imam Nafi', huruf ba untuk Imam Qalun, huruf jim untuk Imam Warsh. Jadi abaj, hamzah Nafi', qari'nya dua rawinya adalah Qalun dan Warsh, berarti abaj. Kemudian dahaz, dal, ha, zai, dal Ibnu Katsir, baik, ha itu berarti Imam Qumbul. Jadi Imam Ahmad Al-Bazzi dan Qumbul, Al-Bazzi dan Qumbul, seperti itu sampai seterusnya sampai yang terakhir. Intinya huruf abjadiyah adalah huruf yang digunakan untuk merumuskan entah itu nama rawi ataupun qari, atau merumuskan bilangan bait syair maupun tahun pembuatannya. Gampang ya insyaallah ya. Nah, yang kita akan bahas ini bukan huruf abjadiyah tapi huruf hijaiyah. Yang kita akan bahas adalah mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi adalah huruf yang mantuqah, yang terucap, di mana jumlahnya ada 29.
sebagaimana perkataan Imam Ahmad At-Tibi dalam Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Kalau bisa antum hafalkan itu ya. Jadi landasan-landasannya, dalil-dalilnya, perkataan para ulama terkait hal tersebut antum hafalkan. Coba dibaca sama-sama. Wa iddatul hurufi lil hijai wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Baik, ada yang belum dapat PDF-nya? Dilihat ya di HP-nya ya. 29 bilam tirai. Wa iddatul hurufi lil hijai, dan jumlah huruf hijaiyah itu 29, ada 29 bilam tirai tanpa diragukan lagi. Sudah sepakat para ulama bahwa huruf hijaiyah jumlahnya 29. Mafhum ya insyaallah ya. Kalau susunannya dari hamzah, ba, ta, tha, jim sampai dengan ya, itu disusun sebagaimana kemiripan bentuk huruf-huruf tersebut. Misalkan hamzah tertulis dengan alif kan, kemudian ba, ta, tha itu mirip, sama-sama begini semuanya. Yang membedakan adalah titiknya, dhabitnya. Taib, kemudian jim, ha, kha itu diurutkan. Jim satu titik, ha tanpa titik, kha di atas titiknya. Dan seterusnya, dal dengan zal, ra dengan zai itu diseragamkan. Itu sebagaimana yang disusun oleh Imam siapa? Imam siapa? Asim bin Nasr Al-Laythi yang wafat pada tahun 89 atau 90 Hijriah. Ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 90 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Itu urutan yang beliau urutkan. Sampai sini jelas poinnya. Intinya jumlahnya 29. Kemudian tadi diurutkan oleh beliau Imam Asim bin Nasr Al-Laythi, dan perkataan Imam Ahmad At-Tibi jangan lupa antum hafalkan. Berikutnya, huruf yang pertama adalah hamzah. Awwaluhal hamzatu, huruf yang pertama adalah hamzah. Lakin summiyat bi alifin majazan, akan tetapi dia disebut dengan alif sebagai kiasan saja. Hanya kiasan saja, bukan hakiki, tapi majazi, hanya kiasan. Hakikatnya apa hakikatnya tadi? Hamzah. Tapi sering dipanggilnya apa? Alif, kan sering kan? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, begitu ya. Itu hakikatnya hamzah itu, bukan alif itu. Kok sering dipanggil alif? Lakin summiyat bi alifin majazan, itu kiasan saja. Kenapa? Il qad suwirat biha fil ibtida'i hatman. Karena hamzah kalau ada di awal, baik itu hamzah qata' maupun hamzah wasal, kalau ada di awal pasti tertulis dengan bentuk apa? Dengan bentuk alif. Contoh misalkan hamzah qata', ana, itu kan ada tegaknya dulu, baru kemudian kepala huruf ain kan? Baik. Innama, alif dulu tegak, baru kemudian ada kepala huruf ain di bawah. Hamzah qata' ketika di awal maka tertulis dengan bentuk alif. Makanya sering kalau di awal disebut dengan alif. Hamzah wasal juga begitu. Tegak ya kan? Alif lam. Kita sering sebut alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Hakikatnya itu alif atau apa? Hamzah wasal. Hakikatnya dia adalah hamzah wasal, tapi sering disebutnya apa? Alif. Nah, jadi intinya kenapa kok disebut dengan alif? Itu kiasan saja, hakikatnya adalah hamzah, karena huruf hamzah tatkala di depan pasti tertulis dengan alif. Kecuali kalau dua hamzah. Seperti aidza mitna, a antum asyaddu khalqan. Karena tidak bisa ditulis dua alif sekaligus. Yang alif yang kedua, yang pertama dia di atas garis. Antum lihat di mushaf itu. Maka huruf hamzah yang pertama kalau dia beriringan ada dua, aida, ai, a antum, maka yang pertama itu di atas garis sendiri, baru yang kedua di berbentuk numpang dengan alif. Mafhum ini insyaallah? Karena tidak bisa sekaligus ada dua alif di situ. Baik. Kalau semuanya yang pertama tadi adalah hamzah, terus alif yang mana? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Alif yang mana dong? Kan bukan alif itu yang pertama, terus alif yang mana? Alif yang sebenarnya adalah yang bernama lam alif. Nah, kan ada nanti huruf qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif. Nah, lam alif inilah huruf alif yang sebenarnya. Jadi kalau tanya mana alif yang sebenarnya, yaitu yang bernama apa? Lam alif. Poin berikutnya, kenapa kok namanya lam alif? Kenapa namanya double?
Bukan alif saja tapi lam alif, namanya double nih. Yang lain ba, ta, tha, jim, ha, kho, cuman satu kata saja. Kalau alif, lam alif. Apa alasannya? Hah? Huruf yang berjasa. Alasannya kenapa kok namanya harus double? Ada yang tahu? Karena alif selalu sukun. Alif itu huruf mati. Dia selalu sukun, nggak bisa kalau dia berdiri sendiri terus dibaca, itu nggak bisa. Kecuali di huruf muqatta'ah lain pembahasan ya, alif lam mim itu lain pembahasan. Kita tidak sedang bahas itu. Tiba-tiba di tengah-tengah ayat ada alif doang, kita bisa baca nggak alifnya ini? Nggak bisa. Jadi alif tidak mungkin bisa berdiri sendiri karena dia adalah huruf mati, selalu sukun. Dia hanya bisa terbaca jika ada huruf yang mendahuluinya, dan itu pun harus berharokat fathah. Makanya nama double lam alif itu isyarat bahwa alif adalah huruf mati, huruf yang selalu mati, huruf yang selalu sukun. Kalau antum sebut alif, nggak perlu alif sukun sebelumnya fathah, nggak perlu, alif saja udah, karena pasti mati kan, karena pasti sukun, jadi nggak perlu ditegesin alif sukun gitu. Alif sudah, alif sebelumnya fathah begitu. Jelas sampai sini insyaallah. Itulah alasan kenapa namanya double, namanya lam alif. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok yang dipilih untuk mendampingi alif itu lam? Lam alif, bukan qaf alif atau jim alif. Apa alasannya? Nah, karena balas jasa. Jadi ada kronologinya, ada sejarahnya. Dahulunya, ini menurut para ulama ya, nggak tahu tahun berapa. Yang penting dahulunya huruf lam sukun, lam ta'rif. Ya kalau kita belajar bahasa Arab kan ada ma'rifat, ada nakirah kan. Masjidun itu nakirah. Kalau dimakrifatkan al-masjidu, ada lam ta'rif untuk memakrifatkan. Masjidun, masjid secara umum nggak tahu masjid apa. Tapi kalau al-masjid maksudnya masjid ini, masjid yang kita ketahui yang lagi kita omongin ini, itu ma'rifat namanya. Baik. Nah, ketika lam dalam kondisi di depan dan dia sukun, sedangkan orang Arab tidak biasa memulai dari sukun, maka dia tidak bisa terucap dong. Al-masjid itu nggak bisa. Dia butuh bantuan huruf yang mendahulunya sehingga bisa terbaca lam sukunnya itu. Dan yang saat itu membantu adalah apa? Alif, yaitu hamzah wasal itu, tapi bentuknya alif kan? Jadi alif membantu lam sukun dalam lam ta'rif supaya bisa terbaca. Jadilah al-masjidu, al-baitu, al-maktabu, al-kitabu. Baik, berarti alif sudah berjasa dengan atau kepada lam. Sekarang alif sendirian nggak bisa dibaca, butuh kepada bantuan huruf yang lain yang kira-kira paling layak untuk bantu siapa? Huruf lam. Makanya namanya lam alif. Itu kronologinya. Jadi dua sejoli ini, mereka best friend. Baik, jadi saling membantu. Itu kronologinya seperti itu. Lanjut. Jadi ini terkait dengan huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah tadi yang antum harus ketahui. Adapun berikutnya ada faidah pada beberapa huruf. Ada beberapa huruf yang ada 11 huruf nanti ya. Ada 11 huruf yang dia namanya bisa tanpa tambahan hamzah atau dengan tambahan hamzah. Yaitu huruf ba, ta, tha, ha, kho, ya kan? Ro, apa lagi? Fa, kemudian ha, kemudian ya, kemudian to. Nah, itu ada 11 pokoknya. Nah, kita tulis di sini. Yaitu ba, ta, tha, ha, kho, ro, to, dho, fa, ha, dan ya. Itu faedah tambahan ya. Ada 11 huruf yang namanya boleh tanpa hamzah di akhir atau dengan hamzah di akhir. Contoh misalkan harful ba atau harful ba'i. Jadi kita bisa sebut baun, taun, taun, taib, haun, khaun, raun, boleh, benar. Ada hamzahnya benar. Tanpa hamzah juga benar. Huruf ha, huruf ra, huruf za, huruf kha, huruf to, huruf dha misalkan tanpa hamzah juga benar. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan, ini yang benar harful ba ada hamzahnya atau harful ba, maka dua-duanya benar. Paham insyaallah? Dua-duanya benar. Hanya saja yang dipakai di dalam Al-Qur'an adalah yang tanpa hamzah. Baik.
yang digunakan di dalam pengucapan huruf muqatta'ah yang ada di awal sebagian surat dalam Al-Quran adalah tanpa hamzah. Seperti hamim, bukan mim, tapi hamim. Toha, bukan toha. Taib. Yasin, ya, bukan yasin. Ro juga begitu. Ro, bukan ro. Begitu ya. Paham insyaallah? Taib. Jadi kalau namanya dua-duanya benar. Ada hamzahnya benar, tanpa hamzah juga benar. Hanya saja yang di dalam Al-Quran yang dipakai yang tanpa hamzah. Walughatul qasri biha dzikru warad. Yang dipakai adalah qasr tanpa ada hamzah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Catatan tambahan untuk huruf zai. Untuk huruf zai kita bisa namakan dia dengan beberapa nama. Disebut dengan zayun, zai, gitu kan? Harfuz zai atau zayun. Benar. Harfuz za tanpa hamzah juga benar. Harfuz za ada hamzahnya juga benar. Harfuz zi, ziyun maksudnya juga benar. Jadi zayun, za, zaun, ziyun. Ada berapa? 4. Ini benar semuanya. Jadi boleh kita sebut zayun, za, zaun, zi. Tapi yang paling masyhur adalah zayun. Itu yang paling masyhur. Ashhar. Yang paling masyhur adalah huruf zai. Ada ya-nya sebelumnya alif. Adapun kalau namanya zainun maka tidak dibenarkan. Ada sebagian yang menamai dengan huruf zain. Huruf zain maka ini tidak diperkenankan. Mafhum ya? Taib, ini wawasan saja untuk yang huruf hijaiyah. Lanjut bab berikutnya. Kalau antum sudah paham alhamdulillah. Bab berikutnya yaitu mengenal harakat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Silahkan dibuka bab berikutnya. Di dalam bahasa Arab, harakat itu ada harakat asliyah, ada harakat far'iyah. Harakat apa? Asliyah, harakat pokok, ada harakat cabang. Ada harakat asliyah, pokok, ada harakat far'iyah, cabang. Harakat asliyah itu ada 3. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah itu harakat asliyah, pokok. Sedangkan harakat far'iyah nanti ada imalah, baik itu imalah sughra maupun kubra, ataupun begitu kan? Kalau di riwayat Hafs ada majriha, itu harakat apa? Harakat far'iyah, harakat cabang. Dan ada pula ismam, harakat musyammah, harakat campuran antara kasrah dengan dhammah. Wa idza qila jadi wa idza qila. Wasiqa jadi wasiqa. Baik. Contoh lagi misalkan qila siqa, ghidha jadi ghidha. Ini contoh-contoh harakat apa? Musyammah. Harakat apa? Ismam, campuran antara kasrah dan dhammah. Tapi ada di riwayat lain. Contohnya di riwayat Hisham. Itu tidak ada di riwayat Hafs an Asim untuk yang harakat musyammah. Kalau yang harakat imalah ada di riwayat Hafs an Asim yang imalahnya kubra, bunyinya yaitu satu-satunya di surah Hud. Bismillahi majriha wa mursaha. Paham sampai sini insyaallah? Nah, yang akan kita bahas adalah harakat asliyah tadi. Harakat asliyah ada 3, fathah, kasrah, dhammah. Untuk fathah pada huruf tipis bunyinya a, ba, ta, tha, ja. Untuk fathah pada huruf tebal bunyinya o, ro, so, do, to, kho, ro, ko. Baik. Jadi ada bunyinya sendiri yang tebal dan tipis saat fathah. Adapun saat kasrah i, bi, ti, fi, ji. Yang tebal dhi, si, ti, dhi misalkan. Yang dhammah u, bu, tu, thu, ju. Baik. Jadi masing-masing ada bunyinya ya. Sekarang pertanyaannya, sukun termasuk harakat bukan? Sukun harakat bukan? Bukan. Jadi jangan sampai ucapkan harakat sukun. Nun berharakat sukun, benar nggak ini? Nah, harakat itu artinya apa? Gerakan. Sedangkan sukun artinya apa? Tenang, diam. Tayyib, sukun, sakinah, gitu kan, tenang, itu dari asal kata yang sama.
Jadi harokat itu tanda hidup. Yang biasanya bergerak itu ya hidup gitu. Huruf ini hidup, tandanya dia bergerak dengan fathah, dengan membuka. Dia bergerak dengan menurunkan rahang bawah, kasrah, turun. Bergerak dengan memonyongkan dua bibir. Nah, itu berarti. Tapi kalau tenang di makhrajnya itu namanya sukun. Maka harokat sukun itu tidak tepat. Yang benar bertanda sukun. Nun sukun atau nun bertanda sukun, gitu ya. Berharokat sukun ini kontradiktif. Ini yang benar nih hidup apa mati ini? Ya, hidup atau mati gitu. Jadi yang tepat adalah bertanda sukun atau langsung saja nun sukun. Nun sukun artinya nun mati. Baik. Nah, karena tadi masing-masing harokat punya bunyi sendiri yang tidak boleh bercampur dengan bunyi yang lainnya, maka kita perlu untuk mengucapkannya dengan sempurna agar tidak berbunyi dengan bunyi yang lain. Inilah nanti masuk pembahasan itmamul harokat. Bagaimana kita menyempurnakan harokat. Baik, fathah yang tipis dulu coba. A, ba, ta, tha, ja. Ya, jadi bukan o, bo, to atau o, bo, to, males-males atau berlebihan. E, b, t, t, j, ya. A'udzu Allahus samad. Wa ba'rukun ta'urmi. Nah, ini salah. Ini berlebihan dalam menipiskan, tapi jadi apa? Jadi taklil, jadi imalah sughra. Ini juga salah. Jadi tajwid itu proporsional. Nanti kita akan jelaskan lebih detail saat pembahasan Nuniyah As-Sakhawi. Tajwid itu proporsional. Proporsional itu pas takarannya, tepat, mukammalan, sempurna. Maksud dari sempurna itu bagaimana? Min ghairi ma takallufi, tanpa berlebih-lebihan, bil lutfi fi nutqi, lembut dalam mengucapkannya, bila ta'assufi, tapi tanpa seram tangan, tanpa malas-malasan. Ya lembut tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Misalkan ini tebal semua, Pak. Enggak jelas ini tipisnya, harakatnya, vokal a i u-nya enggak jelas. Jadi mengalir biasa, lembut, sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasa. Jangan juga berlebihan. A'udzubillahi minasy. Nah, ini berlebihan nih. Malas-malasan jangan, berlebihan juga jangan. Proporsional, pas. Nah, jadi enak. Paham sampai sini insyaallah? Baik. Yang tipis jangan sampai jadi tebal, juga jangan berlebihan jadinya miring. Yang tebal jangan sampai jadi tipis. Coba ro, so, do, to. Baik. Nah, cara menyempurnakan harokat adalah sesuai dengan definisi dari harokat itu. Fathah artinya apa? Membuka, fataha yaftahu, fathan, fathatan, membuka. Apa maksudnya membuka? Yang dibuka apanya? Mulutnya, bibirnya, apa? Giginya, rahangnya. Kalau Anda baca begini misalnya, she, benar nggak ini? She, benar? Ada nih, wa yuqimuna so. Ininya buka, Pak, tapi ininya gigit nih. Gimana ini? Ini fathah bukan? Bukan. Fathah itu maksudnya menjauhkan rahang bawah dengan rahang atas. Berjauhan ya? Menjauhkan tapi tanpa berlebihan. Harus 2 jari atau 3 jari, ya ini salah. Kalau jarinya kita kan kecil nih, jarinya beliau yang gede segimana itu kan? Ini salah ya. Afham insyaallah. Baik. Jadi fathah artinya membuka. Sehingga nanti fathahnya saat tipis ya begini. A, ba, ta, tha. Yang penting vokalnya diluruskan sudah, itu membuka. Saat tebal membukanya lain. Ro. Itu kalau dilihat bibirnya seperti agak membulat, tetapi rahang bawah dan rahang atas itu menjauh, membuka. Ro, so, do, to. Boleh nggak kalau monyong? Tidak boleh. Kenapa? Karena monyong haknya dhammah. Huruf tebal saat fathah maupun sukun, hati-hati jangan sampai monyong. Nah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedua bibir, nggak ada. Cara melatihnya bagaimana? Cara melatihnya itu bisa bercermin,
dilihat masih monyong nggak ini gitu. Atau antum letakkan jari diri di depan bibir antum, kalau masih mantul ro, so, do, to, wo, a, misalkan ro, wa yuqimuna so, ini masih mantul ke depan berarti masih monyong dan itu kurang tepat. Nah, jadi dilatih kalau yang masih monyong saat tebal jangan monyong. Kecuali dhammah. Bahkan kalau dhammah harus monyong. Memang itulah dhammah. Berikutnya kasrah. Kasrah artinya turun, rendah. Al-kasratu maksudnya al-khafdu atau al-inkhifad. Inkhifad artinya rendah, menurunkan rahang bawah. Yang turun rahang bawahnya I, B. Taib I, B, T. Sama ketika menurunkan jangan malas-malasan. Rabbil alamin, Rabbil. Bil. Kasrahnya jelaskan I. Begitu juga jangan sampai terlalu turun. Rabbil. Ini juga salah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sewajarnya saja. Yang penting pas porsinya. Jelas ini? Yang penting suaranya apa? I. Coba dilatih. I. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitani nirrajim. Jadi bukan nir. A'udzu billahi minasyaitonir nirrajim. Salah. Nirrajim. Nanti cara latihnya antum panjangkan. Ini cara melatih ya, bukan baca beneran ya, tapi cara melatih. A'udzu billahi minasyaitonir jangan nirrajim. Baik, itu cara melatihnya. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil. Coba. Rabbil a. Jangan rabbil a lagi. Rabbil a. Rabbil kasrah jelaskan, a tipiskan. Rabbil a. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ni kasrah kan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Jadi bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah? Seperti itu ya, untuk kasrah jelaskan. Jangan miring ke e. Ini sering kita miring ke e. Lanjut, yang dhammah u suaranya. U. A'udzu. Jangan malas-malasan. A'udzu. Salah. A'udzu. A'udzu billahi. Na'budu. Jangan na'budu. Salah. Na'budu. Baik. Jangan juga bercampur dengan suara fathah ya, jadinya o gitu. Na'budu, budu. Salah ya. Fil qubur, bur. Salah. Bur. Mafhum insyaallah? Baik. Sudah selesai untuk cara mengucapkan harakat dengan sempurna. Nanti antum latih sendiri. Yang penting tadi ana berikan kunci seperti itu. Lanjut sekarang. Bab makharijul huruf. Babu makharijul huruf. Silakan dibuka makharijul huruf. Yang pertama yang harus ketahui adalah definisi. Makhariju jamak dari makhraju. Makhraju artinya tempat keluar. Al-huruf jamak dari al-harf. Artinya huruf dalam bahasa Indonesia. Al-harfu dalam bahasa Arab jamaknya bisa al-huruf, bisa al-ahruf.
Jadi al-huruf benar, al-ahruf juga benar. Sehingga secara bahasa makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Hijaiyah karena yang sedang kita pelajari adalah huruf untuk mengucapkan Al-Qur'an. Secara istilah yang ada di buku situ, perhatikan. Definisi ini perhatikan. Yaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ingat ya, poin pertama apa? Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Jadi yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan, kalau sekilas didengar seperti kontradiktif kan, berlawanan kan. Ini yang benar tempat keluar apa tempat berhenti kan gitu ya. Padahal ini definisi saling melengkapi ini. Jadi tempat keluar huruf-huruf hijaiyah tanda kurung saat berharokat. Kalau kita misalkan ba, bi, bu, keluarnya dari mana? Asy-syafatain. Jadi tadi keluarnya dari asy-syafatain. Saat berharakat huruf ba keluar dari asy-syafatain. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan tanda kurung saat bertanda sukun. Ad. Sebelum ada qalqalahnya ad berhenti di mana? Dua bibir. Berarti saling melengkapi kan? Dua-duanya benar. Jadi ini definisi yang saling melengkapi. Sehingga dapat terbedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Baik. Itu definisi dari makharijul huruf. Jadi tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah tanda kurung tatkala berharakat fathah kasrah dhammah yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan tanda kurung saat bertanda sukun, sehingga terbedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Hafalkan itu definisinya. Poin kedua, cara mengetahui makharijul huruf. Gampang, disukunkan saja. Ada bisa disukunkan, bisa ditasydidkan, tapi salah satu saja. Sukunkan saja, ini yang paling gampang. Sukunkan huruf yang mau kita cari makhrajnya, letakkan satu huruf berharokat sebelumnya, ucapkan. Set. Contohnya tadi huruf fa, misalkan ya, af. Kita ucapkan huruf fa dengan cara mensukunkan huruf fa sebelumnya ada hamzah fathah, diucapkan af. Keterangannya di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. Berhenti di mana nih? Af. Bibir bawah bagian dalam menyentuh gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Nah, itu makhrajnya. Berlaku untuk huruf-huruf yang lain. Berhenti di mana? Di tengah tenggorokan. Aj, huruf J misalkan, aj, berhenti di mana? Di tengah lidah dan sebagainya. Mafhum sampai sini insyaallah? Baik, ini poin yang kedua, cara mencari huruf, cara mencari makhraj sebuah huruf adalah dengan disukunkan, kemudian diberikan satu huruf berharokat sebelumnya, kemudian ucapkan keterangannya di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. Baik. Yang ketiga, poin tentang jumlah makharijul huruf. Makharijul huruf secara umum, secara global ada 5, yaitu al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain atau asy-syafatan, dan al-khayshum. Hafal ya? Siapa yang belum hafal? Ana yakin antum hafal semua ya, karena pengajar semua kan di sini. Coba sama-sama. Al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, al-khayshum. Hafal insyaallah. Al-jauf rongga tenggorokan, rongga mulut. Al-halq tenggorokan. Al-lisan lidah atau lisan. Asy-syafatain dua bibir. Al-khayshum rongga hidung atau pangkal hidung, yang lebih tepat sebenarnya pangkal hidung. Baik, itu terjemahannya. Dan ini mudah, ini dari bawah ke atas. Al-jauf ini ruang kosong yang ada di tenggorokan dan di mulut, intinya keluarnya dari mulut. Baik, ruang kosongnya dulu. Baru kembali lagi di al-halq, yaitu tenggorokan. Tenggorokan paling bawah berarti kan? Tenggorokan naik ke atas menjadi al-lisan. Naik ke atas lagi ketemu asy-syafatain, naik ke atas lagi ketemu apa? Al-khayshum. Jadi dari bawah ke atas. Gampang ya? Baik, itu makharijul huruf secara umum. Adapun secara rinci, secara khusus, yang paling masyhur yang berpendapat 17 makhraj. Ada 17 makhraj. Pendapat siapa ini kira-kira? Pendapat siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Jadi bukan pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari ya. Ini pendapat yang dipegang oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian diikuti oleh Imam Ibnul Jazari, dan diikuti lagi oleh para ulama sampai zaman sekarang. Yang paling masyhur ya ini. Jadi yang kalau bisa dibilang dipopulerkan memang oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Begitu. Tapi yang mencetuskan ada 17 makhraj adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini yang paling masyhur. Meskipun sebenarnya menurut para ulama ada perbedaan pendapat terkait jumlah makharijul huruf secara rinci. Yang pertama mengatakan bahwasanya makharijul huruf ada 29. Tapi ini pendapat yang keliru, pendapat yang salah, tidak sah. Ini pendapat berkata bahwasanya setiap huruf hijaiyah punya makhrajnya sendiri-sendiri, dan ini kurang tepat, salah. Jadi dicoret tuh, slide. Jangan dicoret-coret tapi bukunya ya. Maksudnya antum, ini salah ini. Yang kedua 17 makhraj, pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, diikuti oleh Al-Imam Ibnul Jazari dan para ulama setelahnya sampai zaman sekarang. Yang ketiga 16 makhraj, pendapatnya siapa ini? Imam Sibawayh. Siapa Imam Sibawayh ini? Murid dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini muridnya. Jadi guru sama murid beda pendapat, biasa. Namanya beda itu biasa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak berhenti belajar. Baik. Yang penting tetap menjaga apa? Menjaga adab-adab sesama murid maupun guru. Jadi biasa beda. Imam Sibawayh berpendapat 16 makhraj. Kenapa bisa demikian? Karena makhraj al-jawf dihilangkan, nggak ada al-jawfnya. Dan huruf-hurufnya dialihkan ke makhraj huruf lain. Alif jadi hamzah, waw sukun sebelumnya dhammah jadi waw biasa, ya sukun sebelumnya kasrah jadi ya biasa. Itu dialihkan ke makhraj huruf lain, sehingga al-jawf dihapus jadi 16. Hafal ya insyaallah. Pendapatnya siapa tadi? Imam Sibawayh. Siapa lagi? Imam Asy-Syatibi. Siapa lagi? Imam Abu Amr Ad-Dani. Siapa lagi? Imam Makki bin Abi Thalib. Antum tulis di situ. Jadi Imam Asy-Syatibi, Al-Qasim bin Firruh. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ini pendahulunya Imam Syatibi, pengarang At-Taisir. Jadi Syatibiyah yang kita kenal sekarang itu rujukannya dari At-Taisir. Jazakumullah khairan. At-Taisir karangan siapa? Imam Abu Amr Ad-Dani. Begitu juga dengan Makki bin Abi Thalib. Ini berpendapat 16 makhraj. Adapun pendapat berikutnya yang berpendapat 14 makhraj, yaitu Imam Al-Farra, Imam Al-Jarmi, dan Imam Qutrub. Ini semuanya dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Imam Sibawayh, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Asy-Syatibi, Imam Makki bin Abi Thalib, Imam Al-Farra, Imam Qutrub, Imam Al-Jarmi. Semuanya ini ulama lughah, ulama bahasa. Kok bisa ulama bahasa jadi namanya terukir di ilmu tajwid? Apa alasannya? Yang pertama karena memang ilmu tajwid tadinya adalah bagian dari ilmu bahasa Arab. Maka tidak heran kalau antum nantinya melihat kitab Al-Kitab karangan Sibawayh namanya Al-Kitab gitu. Jadi kitabnya Imam Sibawayh namanya Al-Kitab. Itu di bagian akhir sudah ada masalah makharijul huruf. Padahal ini kan bahas tentang bahasa Arab ini. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini tadinya bagian dari ilmu bahasa Arab, kemudian terpisah, mustaqil menjadi ilmu tersendiri dikarenakan pentingnya ilmu ini khusus untuk mempelajari tata cara baca Al-Quran yang benar dan baik. Seperti ilmu faraid, ilmu tentang warisan tadinya adalah salah satu bab dari bab fikih. Buku fikih nantinya ada kitab Thaharah, ada kitab As-Shalah, ada kitab Az-Zakah, dan seterusnya nanti ada kitab Al-Faraid. Ada bab faraid maksudnya. Terus akhirnya karena ini penting dipelajari secara khusus jadi ilmu apa? Faraid. Nah, seperti itulah kira-kira. Mafhum ya insyaallah. Jadi ilmu tajwid tadinya adalah bagian dari ilmu bahasa Arab. Isyarat di sini juga bahwa seorang yang ahli tajwid, ahli qiraat, haruslah dia ahli dalam bahasa Arab. Gimana antum mau jadi ahli qiraat kalau tidak tahu bahasa Al-Quran itu sendiri? Jadi harus faham bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, Ustaz? Belajar bahasa Arab apa belajar tahsin dulu? Bareng.
Dua-duanya penting itu. Jangan sampai dipisahin. Nggak bisa kita belajar tajwid tanpa bahasa Arab. Jangan sampai juga melepas tajwid ini untuk membaca kitab yang berbahasa Arab, yaitu kitab Al-Quran. Jangan sampai. Mafhum ya insyaallah? Baik. Cukup. Ini untuk pembagian makharijul huruf secara khusus atau secara rinci. Selanjutnya, lanjut. Rincian dari al-jawf. Sekarang kita masuk ke al-jawf. Al-jawf. Sampai jam berapa nanti Syekh? Jam 4 ya? Baik. Masih ada waktu banyak. Kalau antum nanti ngantuk atau nggak kuat, angkat tangan aja. Nggak apa-apa. Bismillah. Ana sengaja keraskan suara ini biar antum nggak ngantuk. Masih ngantuk juga, kita ngantuk sama-sama ini. Sama, antum ngantuk, kita juga ngantuk sebenarnya. Ya bismillah lah, bismillah. Baik. Al-jawf, rongga tenggorokan, rongga mulut. Antum tahu pernah lihat pralon? Pralon disambung jadi pralon bengkok begini kan? Ruang kosong yang ada di pralon itulah yang disebut al-jawf. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi yang lurus itu tenggorokan, kemudian yang bengkok ke sini jadi rongga mulut. Jadi bukan pralonnya tapi ruang kosong dalam pralon. Itu namanya al-jawf. Mafhum insyaallah? Jadi makhraj al-jawf itu adalah makhraj yang muqaddar, yang diperkirakan karena dia tidak muhaqqaq, tidak mentok di tempat tertentu. Ngambang dia. Saat dikeluarkan loh mana ini? Nggak mentok di tempat tertentu kan? Dia habis seiring dengan habisnya nafas, atau dia habis di udara, boleh juga. Kalau di Jazariyah kan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi, yang habis pengucapannya di hawa, di udara, atau yang dia pengucapannya habis seiring dengan habisnya udara atau nafas kita gitu. Intinya dia makhrajnya muqaddar, diperkirakan, bukan muhaqqaq. Jadi wajar kalau ada yang berpendapat seperti Imam Sibawayh yang 16 makhraj tadi, ataupun Imam Al-Jarmi, Qutrub dan juga Al-Farra berpendapat bahwa al-jawf tidak ada karena makhrajnya muqaddar gitu. Bukan makhrajnya muhaqqaq yang ditentukan, yang dipastikan mentok di tempat tertentu gitu ya. Beda dengan mentok di satu tempat, mentok di satu tempat, itu namanya muhaqqaq. Kalau yang diperkirakan muqaddar. Taib, ana masih menambahkan tadi kelupaan ya. Untuk yang 14 makhraj, kenapa jadi 14? Karena al-jawf dicoret sehingga jadi 16. Sudah? Kemudian lam, nun dan ra yang tadinya makhrajnya sendiri-sendiri, ada 3 makhraj kan ini, lam sendiri, nun sendiri, ra sendiri, digabung tiga-tiganya seret jadi satu. Lam, nun, ra satu makhraj sehingga sisa 2 kan, atau terkurangi 2 kan? 16 kurangi 2 berapa? 14. Makhrajnya ada 14 menurut Al-Jarmi, Al-Farra dan Qutrub. Baik. Sekarang al-jawf lagi. Al-jawf berkata Imam Ibnu Jazari, lil jawfi alifun boleh, fa aliful jawfi boleh. Intinya sama. Yang keluar dari makhraj al-jawf adalah huruf-huruf mad beserta syarat-syaratnya. A, I, U. Di mana huruf mad ini adalah huruf terusan. Ya. Ana bahasakan sebagai huruf terusan. Untuk alif maksudnya. Alif. Kita bahas alif dulu. Alif adalah huruf terusan. Dia tebal atau tipis tergantung sebelumnya apa. Kalau sebelumnya tebal ya terusin aja tebalnya gitu. Kalau sebelumnya tipis, terusin saja tipisnya. Ini untuk alif ya. Ingat alif saja. Tapi kalau ya sukun, waw sukun, ya sukun sebenarnya kasrah, waw sukun sebenarnya dhammah, tetap tipis. Ya sama waw itu tipis. Tidak peduli sebelumnya tebal atau tipis, pokoknya ya sama wawnya tetap tipis. Contoh misalkan si ini sin kan tipis, ya-nya tipis nggak? Tipis. Si suaranya i. Sekarang huruf sod, sod tebal nggak? Tapi saat ucapkan ya sukun, suaranya sama kan? I, nggak langsung jadi gini, tapi tetap i. Taib, berarti ya sukun tetap tipis apapun kondisinya, maupun sebelumnya tebal maupun tipis, dia tetap tipis. Beda dengan alif tadi. Begitu juga yang sering ini wawu sukun justru. Ya, misalkan su tipis. Tatkala sebelumnya tebal juga tetap tipis. Hu. Oh, nah. Jazakumullah khairan. Kurang dekat miknya. Baik, kita ulangin ya. Takutnya kekencangan malahan, Pak. 6. Untuk sin ya, perhatikan sin, su.
Tipis kan? Su, wawunya tipis. Tatkala shad, su, yang tebal hanya sunya saja, shadnya saja. Tapi kalau wawunya su, nggak sampai jadi su, su, salah. Su tetap. Baik. Contoh lagi, ku, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ku, tapi apa? Mafhum ya? Waw sukun sama ya sukun yang sebelumnya waw sukun dhammah, yang sebelumnya ya sukun itu kasrah, dia tetap tipis. Tapi kalau alif kondisional. Alif itu huruf terusan. Baik. Ini terkait huruf mad. Nah, secara teori sangat mudah, huruf-huruf mad keluar dari al-jauf. Sepakat kan? Sepakat nggak ini? Huruf mad keluar dari al-jauf, sepakat nggak? Hah? Kekencengan ya? Baik. Al-jauf, ya, huruf-huruf mad keluar dari al-jauf. Sepakat itu. Secara teori sepakat, tapi dalam prakteknya khilaf. Masya Allah. Karena dia keluar dari al-khayshum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Benar enggak itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ji dari al-jauf, jangan ji dari al-khayshum. Mafhum? Jadi ini sering kita tidak sadar mengeluarkan huruf-huruf mad dari al-khayshum, dan itu salah. Itu tercampur dengan sifat hunnah, tercampur dengan sifat dengung yang keluar dari al-khayshum, itu salah. Baik. Coba kita praktekkan. Sekarang kita praktek Al-Fatihah, fokuslah pada bab itmamul harakat sama bab al-jauf. Praktek ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, jadi ji kita akan keluarkan dari al-jauf. Nanti cara melatihnya silakan dilatih di rumah dengan cara apa? Menutup hidung. Pokoknya kalau masih dia itu begini, masih bindeng, masih apa itu? Sengau. Tatkala kita tutup hidung kita, apalagi dengan alasan ana lagi pilek saat itu. Justru ketahuan kalau antum selama ini bacanya keluar dari al-khayshum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harusnya jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Kalau nggak mau lari ke hidung, lempengin aja dulu. Jim. Yang penting benar. Baca Al-Quran tuh yang penting benar dulu baru indah gitu. Ya benar dulu. Jim. Nah. Baik. Jadi ji. Dari sini jangan ji. Salah. Mafhum insyaallah. Nanti silahkan dilatih di rumah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdina dibuka dulu ya. Na. Ihdinas jangan nausui, salah. Nasi. Cara melatihnya panjangkan. Nasi.
Nasi. Nasi. Dan kasrahnya jelaskan, jangan nasi, si, tapi si. Si. Ihdinas siratal. Lamnya tipis atau tebal? Baik. Berarti balik ke sini. Tol, jangan tebal. Tapi tol balik lagi, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan 'alaihim, 'alaihim. Kasrah him. 'alai, bukan 'alai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jadi wala lahnya tipiskan, walad dhal. Jangan lupa number. Lamnya ditekan karena lamnya ada dua di sini. Lam sukun dan lam kasrah. Dhalin. Dan dhalin. Seolah-olah kayak lamnya ini kok cuma satu gitu. Jangan juga dihentak. Waladhdall. Bukan nol, tapi l. Jadi yang ditekan apa? Lamnya, bukan nolnya. Jadi bukan suara matnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngalirnya sedikit. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, amin. Baca Syekh. Fadhal. Silakan. Contohkan Al-Fatihah. Nah, di sini. Sambil istirahat sebentar ya.